Di sebuah kampung di pinggiran kota yang cukup ramai, hiduplah seorang ayah bernama Pak Sutomo, penjual bubur kacang hijau keliling. Rumahnya kecil, berdinding tembok yang mulai pudar warnanya, dengan atap genteng yang beberapa bagian sudah menghitam karena usia. Setelah istrinya meninggal 7 tahun yang lalu, rumah itu hanya dihuni oleh 2 orang, Pak Sutomo dan anak tunggalnya, Reza, yang kini duduk di bangku SMP. Meskipun sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Di pojok dapur ada tungku kecil, panci besar aluminium, dan beberapa bumbu yang tersusun rapi di rak kayu. Semua peralatan itu adalah saksi perjuangan Pak Sutomo setiap hari. Setiap hari, sebelum ayam berkokok tepat pukul 2 dini hari, Pak Sutomo sudah bangun. Ia tidak pernah mematikan lampu dapur. Lampu itu selalu redup, namun setia, menemaninya memasak sejak kepergian istrinya. Dengan langkah perlahan, ia menuju dapur, menyiapkan bahan-bahan kacang hijau pilihan, gula merah yang masih harum, santan kelapa yang ia peras sendiri, dan sejumput pandan untuk menambah aroma. Kuali besar ia letakkan di atas kompor, lalu ia meniupkan doa kecil seperti kebiasaannya. Semoga dagangan laris hari ini, supaya Reza bisa sekolah tinggi. Uap panas mulai memenuhi dapur kecil itu. Bau harum kacang hijau merekah memenuhi udara, menyatu dengan heningnya malam. Sesekali ia mengaduk sambil menahan kantuk, namun wajahnya tetap sabar. Hanya Reza yang membuatnya kuat. Kampung tempat Pak Sutomo tinggal adalah perpaduan antara kota dan desa. Jalanannya sempit, dipenuhi suara anak-anak bermain di sore hari, tukang sayur yang lewat pagi, dan motor-motor menuju kota. Rumah-rumah berdempetan, namun suasananya hangat. Tetangga-tetangga mengenal Pak Sutomo sebagai pria ramah dan pekerja keras. Mereka sering melihatnya mendorong gerobak berisi bubur kacang hijau dengan senyum yang seolah tidak pernah hilang dari wajahnya. Di ujung kampung ada jalan kecil menuju pusat kota. Disitulah ia biasanya menjajakan dagangannya. Anak-anak sekolah, pekerja bangunan, hingga pedagang pasar adalah pelanggan setianya. Setelah bubur matang, ia menuangkannya ke dalam panci besar di gerobak kayu tua. Gerobak itu sudah banyak bekas goresan, tetapi masih kuat setia menemani setiap langkahnya. Pukul 5:30 pagi, ia mendorong gerobak keluar rumah. Udara pagi yang dingin memeluk tubuhnya, tapi langkahnya mantap. Sesampainya di pinggir pasar kecil, ia berhenti. Bubur kacang hijau, panas, manis, gurih. Serunya pelan, namun jelas. Pelanggan pertama biasanya seorang penjual sayur tua yang selalu membeli 2 bungkus. Lalu para pekerja bangunan yang menyukai bubur panas untuk sarapan. Anak-anak sekolah juga sering mampir, terutama ketika uang jajan mereka cukup. Pak Sutomo selalu menyiapkan senyum untuk semua orang. Sesekali ia berbincang tentang cuaca, tentang harga bahan bakar, atau tentang anaknya, Reza. Meski dagangan tidak selalu habis, ia tetap bersyukur. Setiap pulang, ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Tabungan itu ia simpan dalam kaleng bekas biskuit di lemari tua. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Sutomo melihat Reza belajar dengan serius di meja kecil dekat jendela. Angin malam mengayunkan tirai tipis, sementara lampu belajar menerangi wajah anak itu. Reza memiliki impian besar. Ia ingin masuk sekolah kejuruan teknik otomotif, sekolah yang membutuhkan biaya lebih besar dari SMA biasa. Pak Sutomo duduk di kursi kayu sambil memandang anaknya. "Nak, Bapak mungkin tidak bisa memberikan banyak, tapi Bapak ingin lihat kamu
sekolah setinggi-tingginya. Reza tersenyum sederhana dan menjawab, "Reza sekolahnya rajin kok, Pak. Reza mau bikin Bapak bangga." Di saat-saat itulah semua rasa lelah Pak Sutomo saat mendorong gerobak berjam-jam terasa hilang. Ia hanya ingin Reza mendapat masa depan yang cerah, sesuatu yang tidak sempat ia berikan kepada dirinya sendiri. Ketika matahari sudah naik tinggi dan buburnya hampir habis, Pak Sutomo mulai berkemas. Kakinya pegal, tangannya lelah, namun hatinya selalu penuh syukur. Sesampainya di rumah, ia membersihkan panci, mencuci peralatan, lalu duduk sebentar di bangku kayu. Rumah yang sunyi itu terasa lebih hangat ketika ia membayangkan masa depan Reza. Setiap hari terasa sama. Namun bagi Pak Sutomo, setiap langkah adalah perjuangan kecil menuju impian besar untuk anaknya. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Bangun dini hari, memasak, berjualan, pulang sore, lalu menabung sedikit demi sedikit. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang selalu membuat Pak Sutomo bertahan. Mimpi Reza. Dalam kaleng biskuit tua di lemari, uang kertas yang dulu hanya beberapa lembar, kini mulai menggunung. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat hati Pak Sutomo merasa dekat dengan tujuannya. Setiap kali memasukkan uang ke dalam kaleng itu, ia selalu berbisik pelan, "Buat sekolah Muza, ayah usahakan." Kalimat itu menjadi doa yang diulang setiap hari. Suatu malam, Reza pulang dari sekolah dengan seragam sedikit kusut. Ia mendekati ayahnya yang sedang menambal ban gerobaknya. "Ya, capek banget ya dagang tiap hari." Pak Sutomo tersenyum. Meski wajahnya tampak lelah, capek itu wajar. Tapi kalau buat kamu, ayah, kuat. Reza menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu ayahnya tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan ibunya, namun tetap berdiri tegak demi masa depannya. Musim hujan datang. Kadang gerobak bubur harus berhenti lebih cepat. Kadang dagangan tak habis. Tanah licin, baju basah, uang hasil jualan lebih sedikit. Namun, Pak Sutomo tidak menyerah. Reza harus masuk sekolah kejuruan. Apapun yang terjadi, tekadnya. Terkadang tetangga melihatnya mengelap tubuh dengan handuk sambil terbatuk ringan. Tapi besoknya, ia tetap bangun pukul 2 dini hari. Karena sikapnya yang ramah dan tidak pernah mengeluh, warga kampung mulai mengenalnya lebih dekat. "Pak Tama, buburnya tetap enak meski harga-harga naik," kata seorang ibu. "Saya bayar lebih ya Pak, jangan ditolak," kata langganan lainnya. Ia selalu menolak diberi lebih. Namun diam-diam, beberapa tetangga mulai membeli 2 mangkuk. Padahal mereka hanya butuh 1. Mereka ingin membantu tanpa membuatnya merasa kasihan. Suatu sore, setelah pulang berjualan, Pak Sutomo membuka kaleng biskuit itu. Ia menghitung pelan, hati-hati. Ketika jumlahnya sudah cukup untuk biaya masuk sekolah kejuruan, tangannya bergetar. Ia menutup wajahnya, menahan air mata. 7 tahun menjadi ayah tunggal. 7 tahun menahan sedih kehilangan istri. 7 tahun berjualan tanpa jeda. Hari itu, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Malam itu, Reza sedang belajar ketika ayahnya menghampiri. "Tahun depan, kamu bisa daftar sekolah kejuruan yang kamu mau," ucap ayahnya pelan. Reza menatap ayahnya lama. Lalu tiba-tiba ia memeluknya erat. "Ya, aku janji, aku bakal bikin ayah bangga." Pelukan itu hangat, penuh syukur, penuh rasa lega. Di antara cahaya lampu temaram rumah kecil mereka,
Kebahagiaan tampak begitu sederhana, namun lengkap. Beberapa bulan kemudian, Reza diterima di sekolah kejuruan impiannya. Hari pertama, ia berangkat. Pak Sutomo mengantarnya sambil mendorong gerobak buburnya. Wajah Reza berseri-seri dengan seragam barunya. Di depan sekolah, Reza menoleh dan berkata, "Ayah, terima kasih untuk semuanya." Pak Sutomo tersenyum, menepuk bahunya. "Belajar yang rajin. Mimpi kita baru dimulai." Reza masuk sekolah dengan langkah berani. Sementara itu, Pak Sutomo melanjutkan dorongan gerobaknya. Namun kali ini, dadanya penuh kebanggaan. Ia tidak sendiri lagi dengan perjuangannya. Ia dan Reza kini berjalan menuju masa depan yang lebih cerah.